Selamat malam semuanya, malam, pagi, siang, sore buat yang nonton. Balik lagi di channel kita semua. Channel yang membahas meskipun kita bukan intelektual, mari kita berusaha untuk belajar supaya kita menjadi kaum yang intelek. Kita hari ini lagi di mana, Om Pria? Oke, kita sekarang lagi di kantor Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta. Nah, di tengah-tengah kita ada Kakak Dian Novita. Senior. Kakak Dian Novita di sini. Jangan bilang-bilang senior Halo lah. Kak, sehat Kak? Alhamdulillah. Sehat. Ini kita ganggu-ganggu loh malam-malam ini. Ini kita syuting jam 11 malam tuh. Gila. Demi. Gara-gara kalian semua pada macet-macetin jalan. Hmm. Ya, jadi kali ini Kak Dinov ya. Sebenarnya kita pengen apa ya? Pengen tahu lebih dalam. Sebenarnya pokok bahasannya sebenarnya simple sih. Kemarin kan bapak-bapak dewa-dewan itu kan habis mengesahkan satu produk undang-undang Ada yang ibu dewannya juga. iya benar. Tapi kan yang ibu kan tugasnya hanya sepakat. Wah. Di sini terlalu sensitif. Ketuk palu. Harus dua-duanya disebut. Oh iya betul. Sorry Mas, sorry teman-teman. Ada bapak dan ibu dewa dan dewan yang telah mengesahkan satu produk undang-undang nih Kak. Jadi ini undang-undang yang digadang-gadang menjadi membawa sebuah perubahan gitu pada negara ini gitu. Yang dimana sebenarnya kalau menurut apa ya, akhir-akhir ini kan isunya tuh gak enak ya. Kalau misalnya di Twitter nih teman-teman semua, kalau yang punya Twitter itu tuh banyak banget bertebaran hashtag satu hari satu oknum. Entah oknum apapun itu, entah oknum kriminal, Pokoknya untuk mengatasnamakan segala kriminal. satu Tindakan kriminal oknum. jadi oknum. Iya. Nah, apalagi sekarang tuh banyak yang oknum-oknum yang masalah pelecehan seksual, terus kemudian apalagi abusement, sexual abuse kayak gitu. Itu banyak kan, Kak. Nah, selama ini kan berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka ini kan nggak ada payung hukumnya ya. Paling secara apa ya, tidak secara menyeluruh gitu. Yang saya tahu doang kan kalau di rape itu kan ada kemarin di RKUHP ya. Terus kemudian tentang aborsi dan segala macam itu di Undang-Undang Kesehatan. Nah, tapi mengenai tentang segala macam kayak misalnya anak muda sekarang banyak yang kayak revenge porn. Yes. Kayak gitu-gitu. Itu kan banyak nih, itu kan belum ada payung hukumnya Kak. Nah, sebenarnya kita tuh pengen belajar dan mengetahui sejauh mana sih sebenarnya undang-undang TPKS ini nih berdampak sama kita semua ya, nggak hanya dari sisi perempuan ya Kak. Ya, betul. Memang ini undang-undang untuk semua orang dan semua korban gitu ya. Nggak hanya perempuan, walaupun paling banyak yang mendorong adalah organisasi perempuan. Karena kan pelaporan memang paling banyak ke lembaga-lembaga atau organisasi perempuan ya kan. Yes. Dan masih sedikit mungkin, atau mungkin aku sendiri juga belum pernah mendapatkan pengaduan dari laki-laki. Karena LBH APIK memang tupoksinya perempuan dan anak gitu. Memang jadi kalau ada laki-laki yang melapor tentu kita akan refer lagi ke lembaga bantuan hukum lain. Nah, itu yang membuat data-data terkait korban laki-laki mungkin tidak terlalu banyak di dalam advokasi undang-undang ini kemarin. Tetapi tidak menutup kemungkinan korban laki-laki itu banyak. Termasuk di sebuah lembaga yang pernah kejadian itu. Iya, di sebuah lembaga tersebut. Ya. Apa ini? Lembaga itu. Nah, tapi kalau di APIK sendiri anak laki-laki banyak juga dilaporkan anak laki-laki yang menjadi anak korban. Laki-laki ya, korban. Betul. Kalau anak laki-laki masih bagian dari tupoksinya APIK Jakarta ya. Nah, apakah kemudian undang-undang TPKS, tindak pidana pidana Kesejahteraan sosial, bukan dah. Salah, Keadilan sosial. kekerasan seksual. kekerasan seksual. Tindak pidana keadilan sejahtera. Salah. Bukan. Aduh, bukan lagi. Itu kan nolak. Oh, itu. Oh iya, itu nolak ya. Sebentar, itu apa ya?
Itu nolak Aku dia. kira itu kayak apa sekolah apa Apa itu? sekarang? Pekerja sosial. Wah, bukan Wah. itu sekolah Salah saya. ya? SDKT. Salah. Oke. Lagi. Enggak, tapi kemudian gini, di dalam undang-undang TPKS itu apakah kemudian dulunya perempuan sebagai subjek dan sekarang menjadi objek atau seperti apa? Di dalam undang-undang TPKS. Hmm. Kalau dalam undang-undang TPKS itu sebenarnya kita nggak ngomongin perempuan satu lagi, Oke. tapi korban itu dia dijadikan inti dari undang-undang ini ada. Oh, benar. Jadi, Oke. Tadinya KUHP kita ngomongin soal perkosaan ada, pencabulan ada, tetapi semuanya lebih ke bicara bagaimana penghukuman untuk pelaku. Oh. Tapi kita nggak banyak ngomongin terus diapain ini korban. Hak-haknya. Nah, kayak kalau korban gitu. udah melapor, selain selama ini dia dapat rasa malu, apa yang dia dapat I see. sebelum ada undang-undang TPKS gitu ya. Jadi harapan kita dengan undang-undang TPKS itu korban ada mendapatkan haknya ketika dia melapor kasusnya. Jadi ketika dia melapor kasusnya kan selama ini justru dia buka aibnya sendiri dibilang, atau dia jadi malu, atau dia akhirnya malah udah deh aku nggak ngelanjutin lagi karena aku ngerasa nggak dibantu dengan undang-undang yang ada. Karena dia lebih hapik sendiri untuk kasus kekerasan seksual ataupun perkosaan yang dialami perempuan dewasa itu sedikit sekali yang masuk sampai tingkat pengadilan. Kalau anak masih lumayan lah ya. Karena ada peradilan. Karena ada undang-undang perlindungan anak itu tadi. Tapi perempuan dewasa itu paling sulit karena selalu lagi-lagi diarahinnya suka sama suka. Ini kan pacarmu, ini kan temanmu, kenapa kamu sendirian datang? Kamu ngelakuin karena kalian mau kan? Atau biasanya ketika disebutkan, kamu merasa enak kan? Nah, itu yang jadi pertanyaan itu sering banget. Nah itu di aparat penegak hukum kita masih banyak, itu tantangan ke depan. Oke. Kalau undang-undang TPKS nanti diimplementasikan, APH-nya tuh harus gimana? Yes. Gitu, harus ada pelatihan sendiri kayak aparat penegak hukum misalnya hakim ataupun jaksanya kan ada hakim anak, jaksa anak. Nah harapan kita di TPKS nanti ada memang jaksa atau hakim atau bahkan kepolisian yang dia memang diberi pelatihan tentang penanganan kasus kekerasan seksual gitu. Nah, yang menjadi bahaya juga nih Kak Dinov nih, di kalangan anak jaksel, itu kan, Harus jaksel ini jaksel, ini jaktim. Jaktim bet nih. ini kita kan anak jaksel ya. Nah, di kalangan anak jaksel tuh lagi musim FWB, Friends with Benefit, benefit keuntungan. Nah, sebenarnya dalam undang-undang TPKS ini juga gimana tuh posisinya? Apakah kemudian perempuan kan, nah tadi bilangnya ada suka sama suka, atas keinginan bersama, tapi kan bisa saja sebenarnya dalam proses itu dari sisi perempuan yang justru malah dirugikan sebenarnya kan ya? Ya, kalau friend with benefit ya tentu harusnya kedua belah memiliki keuntungan dari hubungan itu gitu ya. Itu yang dinamakan dengan friend with benefit. Jadi undang-undang tidak pidana kekerasan seksual tidak akan bicara dalam tataran itu. Tetapi ketika terjadi kekerasan seksual di dalam hubungan friend with benefit tadi, dia akan masuk dalam ranah itu. Misalnya nih, bisa jadi dalam hubungan itu kemudian ada tipu muslihat di dalamnya, atau janji nanti gua nikahin, atau Toxic tuh. atau macam-macam, ataupun misalnya dalam hubungan tersebut kemudian ketika perempuannya sudah tidak mau melakukan, tapi yang laki-laki tetap memaksakan seperti itu, kemudian ataupun mereka akhirnya bikin video bareng atau apa, kemudian dia diancam. Diancam dengan betul. Jadi tak lagi musim tak sekarang. Diancam dengan video itu. Anak muda sekarang tuh bukan lagi menyatakan tanggal jadian, tapi tanggal pertama check-in kapan. Anjro. Nah, itu bahaya berarti buat teman-teman. Iya kan anak muda? Enggak. Saya masih muda sih. Iya. Saya Berarti- bukan golongan kami. Bukan golongan kita. Berarti bahaya juga ya. Ya itu memang itu yang membuat menariknya undang-undang TPKS ini. Oke. Jadi kita mulai belajar gimana menghargai orang lain, dan ketika misalnya orang mulai enggak, udah Oke. gitu loh. Jadi lu ngargain orang lain, ketika lu kok enggak sih gitu kan, pasti masih di ini gimana supaya dia mau, bahkan sampai kan kita udah pernah buat video bareng. Itu sebagai Tapi kan
tipu. Kalau gue udah bilang enggak, ya lu harus berhenti gitu. Itu sebenarnya kita belajar dalam undang-undang TPKS ini, belajar budaya baru untuk menghargai Yes. orang lain, menghargai orang lain yang punya tubuh, menghargai orang lain yang punya pilihan. Oke. Gitu. Jadi kita kalau sudah dibilang tidak, ya kita tidak boleh memaksakan, bahkan dengan bujuk rayu apapun. Nah, oke. Ini hal baru sih. Hal baru yang harus yang harus dikembangkan dalam dan jadi tantangan juga dalam undang-undang TPKS ya. Iya. Nah, ini di jaringan masyarakat sipil itu ada tantangan nggak dari awal? Ini kan sudah termasuk lama ya, dari tahun 2000. 16, Prosesnya 15. kan lama banget. 15 ya. 15. Nah itu Sampai tuh menurut, maksudnya apa ya? Maksudnya gini loh kak, kan undang-undang ini lama banget ya, proses penggodokannya apa dan segala macem. Bahkan LBH Apik sendiri itu kan udah dari 95 ya kan, correct me if I'm wrong ya kan. Itu kan selama dari 95 menuju sampai sekarang tahun 2022. 2007 tahun ya. Wah iya 27 tahun, iya benar 27 Tuan, tahun. David pada lu. Iya. Nah itu kan nggak ada payung hukumnya kak. Dan selama itu juga teman-teman dari LBH ini berjuang apa namanya ya, sedemikian rupa tanpa adanya payung hukum. Lalu kemudian pernah ada asa di tahun 2016, wah ada undang-undang yang ngedukung kita nih gitu. Tapi ternyata penggodogannya selama itu. Nah menurut kakak sendiri nih, apa sih yang sampai segitunya gitu? Ya, betul. Penggodogannya kok lama banget gitu? Jadi Betul. itu kalau aku lihatnya soal political will sebenarnya. Oke, politik kehadiran ya. Iya, keinginan pemerintah maupun DPR ya untuk memiliki undang-undang ini gitu. Aku jujur ya, aku akui undang-undang ini undang-undang air mata, bukan undang-undang mata air gitu. Betul. Oke. Iya kan? Dibandingkan undang-undang IKN ya. Itu cepat sekali. Kok nyentuh-nyentuh situ? Karena itu barengan, karena itu berbarengan dengan Duluan TPKS. duluan PKS malah. PKS. Gitu. Nah, jadi itu ya, itu juga yang menjadi persoalan. Maksudku political will dalam artian memang harus dipikirkan nanti anggarannya di mana nih kalau korban begini, korban ada, dan nanti korban butuh visum, butuh penanganan psikologis, butuh rehabilitasi pelaku, nah kayak gitu-gitu. Itu dari mana anggarannya, dananya. Nah, terus kemudian selain itu ya juga mungkin karena ini satu hal yang baru dalam peradaban kita ini, pasti masih loh ini kan aib orang ya, urusan pribadi ya, kayak gitu-gitu. Tapi Satpol PP ngerazia mulu. Bukan urusan pribadi berarti. Iya. Nah itu yang salahnya. Jadi ada dua sisi. Kalau ngomongin soal seksualitas ya, pertama dia dibilang hal pribadi, ya. Yang kedua, tetapi kalau udah bicara soal moral, dia dianggap publik gitu. Kan pernah juga sih yang kejadian kemudian mereka dianggap apa sih namanya yang di Tangerang itu loh, yang mereka diarak telanjang itu. Oh iya, itu sering. Iya kan? Betul. Sedangkan mereka di dalam kamar, dalam ruangan, tapi kemudian harus Yes. diarak. Jadi kayak gitu ya. Persekusi itu. Kita jadi tuh kayak dalam budaya kita tuh aneh gitu. Di satu dianggap sisi itu hal Iya, bener. pribadi, Iya, bener. aib, nggak boleh diomongin. Tetapi di satu sisi ketika Orang sibuk ngurusin hal itu gitu. malah justru ketika itu jadi masalah moral, kualitas itu kayak malah dipermalukan di apa gitu, bahkan direkam ya waktu itu sama salah satu Sekampung tuh pada Sekampung jadi semua kali kan. malu. Nah itu sebenarnya dibahas di dalam undang-undang TPKS, termasuk yang mengarah itu kan termasuk penyiksaan. Itu sebetulnya kalau dilaporin Masuk itu di dalam TPKS. Ih, mati Glenn, ha? Nah itu dia namanya penyiksaan habis seksual. Jangan Jadi sebar-sebar link lah kau ya. Ya. Iya. Jadi dia Benar. itu nggak boleh lagi orang kemudian dipersekusi dengan cara itu, ditelanjangi, walaupun dia misalnya awalnya karena dia mencuri. Oke. Jadi dia mencuri kemudian ditelanjangi, dipermalukan, laki-laki ataupun perempuan. Dipermalukan itu namanya penyiksaan seksual kalau dalam undang-undang TPKS. Bahkan laki-laki misalnya dia ketangkep kena narkoba segala macam, bawa kantor polisi kemudian ditelanjangi, dipermalukan kayak gitu ya. Itu udah masuk ke penyiksaan seksual. Kayak gitu. Berarti tidak boleh ya. Iya, itu masuk di dalam undang TPKS. Oh jelas lah itu kemarin yang ngebukin Ade Armando tuh harusnya kena pasal semua itu. Karena ditelanjangi ya. Anjing. Dipermalukan. Oke. Ya, kalau undang-undang ini memang udah terimplementasikan, itu masuk ke pasal penyiksaan seksual. Jadi kalau penyiksaan seksualnya justru bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang ada di undang-undang TPKS itu kita juga merujuknya ke undang-undang penyiksaan, anti penyiksaan. Nah, Yes. Yang torturing itu. kalau bicara soal undang-undang anti penyiksaan dan kemudian itu ada penyiksaan seksual, ini ada yang menarik memang. Kalau
pelaku katanya nih, pelaku kejahatan kelamin seksual itu adalah kasta paling rendah tuh di lapas. Iya. Dan seringkali mereka juga dapatkan penyiksaan secara seksual juga. Nah itu sebenarnya nggak mau lagi ya, udah dia menjadi pelaku, kita terus orang-orang yang dianggap menolong korban jadi pelaku lagi. Iya. Terus Lingkaran setan aja. keuntungan bagi korbannya apa? Iya. Apa yang korban dapatkan dengan kamu juga memperkosa orang tersebut atau kan nggak ada. Jadi urusan undang-undang TPKS bukan urusan soal balas dendam, tapi soal keadilan. Dan keadilan tuh bukan berarti mata balas mata kayak gitu ya. Iya, nyawa Nah, balas nyawa gitu. Tetapi juga. keadilan tuh di dalam undang-undang TPKS ini keadilan tuh ketika dia menjadi korban, dia harus dapat apa? Satu, dia dipulihkan. Satu, dia tetap dipastikan bahwa dia bisa melanjutkan pekerjaannya. Dia bisa melanjutkan sekolahnya. Kan itu, Apa walaupun istilahnya restoratif. restoratif. Oh, Restoratif- itu beda lagi. Oh, itu beda lagi ya? Beda Justice lagi. itu. Restoratif Beda justice lagi. itu beda lagi. Beda lagi itu. Beda lagi. Beda lagi. Dia mungkin kita bisa dalam konteks yang lain nanti Oh, ngomongin. I see. Karena untuk Siap. untuk pelaku kekerasan seksual, Uh-uh. kita tidak sepakat ada restoratif justice. Oke. Beberapa kali kasus kami di restoratif, kami marah ya, maksudnya itu karena waktu itu apalagi waktu Covid. Jadi supaya nggak banyak isi penjaranya. lapas segala macam di restoratif. Oh, berarti restoratif tuh udah damai aja deh gitu. Nah gitu, Oh. dianggapannya sekarang begitu. Atau restoratif itu dari kata dasarnya ada banyak menu. Restoran itu. Ya beda dong, Pak. Ya. Kan katanya damai juga kan? Iya Sih berdasarkan menu. Namanya makan Oh, damai berarti restoratif justice itu nggak selama ini yang saya pikir ya. Iya, Kalau iya, buat iya. kasus kayak misalnya ada nenek-nenek yang dia ngambil Oh, iya. singkong di Karena kebunnya lapar, sendiri, betul. kemudian dia dilaporkan oleh perusahaan, Hmm. itu pantas menurutku di restoratif. Oke, Si nenek itu karena harus banyak dimaafkan. pertimbangan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ada pertimbangan, ya ini kan masih bisa dibahas secara kekeluargaan. Wah, iya. Oh, gitu. Akhirnya di Siap, restoratif, terus ada uang lah dikasih ke korban, adalah dengan uang segini berarti kita selesai ya, damai. Kayak Itu gitu. sih Padahal kan bagi korban belum tentu. suwe banget sih itu sih. Itu sampai kapan loh ininya apa namanya traumanya dia. Nah, di beberapa kampus juga kejadian kan. Bahkannya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim juga kan mengusahakan agar kampus-kampus membuat satgas TPKS. Iya, satgas dengan adanya Permendikbud itu ya. Betul. Ya, Tapi Permendikbud. Nomor justru berapa? beberapa 30. kampus yang saya dengar di sekitaran Jakarta itu menolak dibikin satgas itu sebenarnya. Ada alasannya itu kenapa? Bongkar bopengnya. Alasannya kenapa? Ya karena memang pelakunya di institusi itu. Iya. Oke. Jadi memang mengerikan memang dalam hal ini. Iya, serem juga. Tapi menurutku sesuatu yang baru itu memang akan banyak penolakannya. Oke, Ya, betul. tetapi ini ketika kita pengen peradaban kita lebih baik, yes. apalagi kita sekarang ya usia-usia kita kan ya ada anak, kita ada ponakan, kita kan kepingin ponakan kita, anak kita, adik-adik kita hidup dalam peradaban yang menghargai Iya, manusia, betul. yang bebas dari kekerasan seksual. Memang sama gini gak maksudnya di zaman sekarang gak lebih takut punya anak daripada takut nikah. Kenapa begitu? Ya karena itu tadi nggak maksudnya kayak ini tuh Dunia ini kayak makin gimana? nggak jelas gitu loh Kak. Makanya Oh, kita iya. harus punya peraturan atau undang-undangan yang memastikan nanti gua punya anak gua dihidup di zaman yang dia bisa speak Jadi up aman Oh, gitu. ada beberapa memang gerakan itu di sosmed. Gerakan dia menikah tapi kemudian ikrar untuk tidak punya anak. Ada juga sih. Ada yang kayak gitu Tapi yang aku children nggak- free, Aku- children free. ya. child free. Child free ya? Tapi aku Child nggak free. bilang itu sebuah gerakan sih, tapi itu sebuah sikap aja. Kalau gerakan kan memang Masif ya, mengorganisir mengorganisir apa. segala kan. macam. Tapi Sikap. ini sikap sih kalau menurutku, dan sikap, dan aku sih dalam soal dia sikap seperti itu karena di dalam saat ini kan budayanya orang kalau nikah harus punya anak. Yes. Oh Nah ya, gitu, betul. mungkin itu dia membuat sikap aja dari ini. Karena gimana ya, kalau ketika dia menikah memilih tidak punya anak kan orang lain juga heboh lagi. Iya, iya. Kenapa lu nggak mau punya anak? Ngomongan Kenapa tangga ya? lagi, Nah, tangga tuh. jangan tetangga masa gitu. Ih, ya tangga kan? masih gitu. Omongan Itu tetangga, sih. omongan tetangga memang tajam-tajam. Pedes banget pedes. Tetangga mana dulu, kalau apartemen biasa aja. Iya benar, tertutup sekali. Apalagi apartemen di Kalibata samping City. ya, Wah, itu disebut jangan lagi lagi. Jangan sebut merek. Jangan sebut dong. sorry. Jangan sebut merek tapi di Mahoni. Aduh. Jangan lagi. Enggak, tapi dalam hal Pernah jadi Mahoni ya? Penghuni tetap lu. Enggak.
Tapi memang bicara soal seksual itu kan, apalagi kalau sudah masuk dalam industri ya, industri seksual itu kan sangat besar. Terlebih kemudian ada beberapa kasus kayak kemarin, nah lagi musim bahwa anak-anak sekarang itu untuk cepat terkenal, dia menjual kemolekan tubuhnya, video di aplikasi berbayar, jadi streamer dan segala macam. Nah, berarti itu salah satu juga dia mendapatkan ini ya, perlindungan harusnya ketika itu disebarkan. Jangan sampai kemudian dia jadi korban atau kemudian malah jadi pelaku. Seringkali kan Biasanya kalau kita menggunakan undang-undang ITE tentu saja dia akan jadi pelaku bagi yang melaporkan ya. Jadi kan ada yang kadang tuh gini, satu dia masuk dulu ke dalam film ke dalam, Jadi bisa pasal berlapis ya kayaknya. dia masuk dulu gitu, tapi kemudian dia jadi cepunya gitu, dia ngelaporin justru. Kayak gitu, padahal di dalam ketika mereka mengakses link itu kan mereka sudah ada kesepakatan lah ya, Iya, betul. bayar berapa, kemudian and ini condition. ya, Betul. kemudian ini apa namanya tidak boleh disebarkan segala macam. Tapi kalau sampai ada yang menyebarkan, ya berarti sebenarnya itu udah masuk ke dalam perekaman. Kalau dalam undang-undang TPKS yang baru ini kan ada tentang kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Oke. Nah, di situ ada salah satunya perekaman yang tidak tanpa persetujuan si orang yang direkam. Itu Without ada. informed consent. Jadi candid gitu ya. Nah, candid termasuk misalnya di apa namanya di WC apa, umum WC atau umum, apa. SPBU dan Nah, segala kayak macam gitu-gitu. Itu bisa masuk kena pasal ini, bisa dilaporkan. Termasuk ketika kita candid, misalkan foto cewek di mall apa gitu, diupload tuh sebenarnya kena juga ya. Atau kena berlapis ya. misalnya pasangan nih ya, mereka atau apa namanya, mereka video call video seks itu, kemudian salah satu pihak merekam. Kemudian merekam saja itu udah kena. merekam. apalagi Tanpa mendistribusikan. Tanpa kamu misalnya, aku rekam ya, kan kamu nggak bilang. Kamu merekam saja secara sepihak. Tuh, Itu udah kena. makanya kalau VCS itu jangan direkam, ta. Kalau syar'i lo. Oh, video call syari. Iya. Jadi Haji kamu lah. sudah makan belum? Murotalan ya, murotalan. Sudah sholat belum? Aman, Ya, betul. aman, tetap. Nyapu terus. Nah, di dalam undang-undang TPKS ini perjalanan di 2015 sampai 2021 itu ada kendala nggak sih? Misalkan teman-teman jaringan masyarakat sipil itu menghadapi ya kan ini undang-undang yang diproduksi oleh DPR kan sebenarnya, disertai inisiatif dari teman-teman JMS, masyarakat sipil. Nah, itu ada kendala nggak sih? Namanya politik, pernah nemuin kendala seperti apa, atau kemudian ada muncul faksi-faksi yang ini menolak dan segala macam, itu teman-teman LBHP melihatnya seperti apa? Ya, itu kalau soal pro kontra dalam setiap penyusunan undang-undang itu biasa ya. Cipta kerja aja dulu pro kontranya Yes. gimana gitu kan, tapi kan tetap jalan-jalan aja. Makanya aku bilang ini political will juga bagian. Mau ditolak gimana pun, kalau ternyata political will pemerintah dan juga DPR sepakat dengan ini, itu pasti akan jalan lebih mudah, maksudku. Emang gila loh. Kayak Maksudnya gitu. dari berapa itu? Berarti 9 9 itu yang pro itu kan pengusulnya 3 ya? PKB, Pengusulan 3. PKB PDI, betul. PDIP, PKB dulu, PKB sama PAN. Oh, PAN iya gitu. Iya dulu sih Oh, Mbak iya. Ami. Oh iya iya, Mbak Abi, 3 2014 betul. Iya 2015 ya. 3 plus 15 kan 1 kalau nggak salah. Aku baca di mana gitu aku lupa. 3 plus 1 gitu. Ya dulu pendukungnya. PKB sama PAN, malah pas Partai Islam yang pengusulnya. Iya. Jadi apa, awalnya itu kan dia diterima ya di dalam balik, kemudian ada penolakan tuh berikutnya gitu, karena menurut mereka ada beberapa term yang menurut mereka tuh feminis, ataupun mereka masih menganggap bahwa feminis itu sesuatu yang sesuatu yang menolak laki-laki, Melawan kayak kodrat, gitu, melawan segala kodrat. macam. Nah kayak gitu sebenarnya Nggak gitu. pemahaman tentang feminisme juga yang harus dirubah ya dalam masyarakat Tapi kita. seharusnya ada kurikulum pendidikannya tentang Iya, hal itu juga. atau tentang kesetaraan gender lah Kak, gitu. Itu juga kalau kita memang benar-benar komitmen mau gender mainstreaming, bahkan sampai tingkat sekolah, tingkat kurikulum kayak gitu. Nah, tapi kan itu memang masih proses lah di Indonesia ini gitu kan. Nah, kalau satunya lagi ketika ada penolakan juga itu kan bahkan ini digunakan ya ketika pemilu. Ya. Oh Isu-isu iya. ini. Jadi ada salah satu partai misalnya kalau kalau salah satu partai yang pilihan umat itu ada partai yang menolak RUU PKS gitu kan, karena RUU PKS itu isinya
dia itu pro zina, pro LGBT kayak gitu. Nah itu juga digunakan untuk kampanye-kampanye kayak gitu itu. Yang biasa panggilannya Aki Ukti. Mau disebut sih aku masuk udah angin itu Pak. aku nggak ngomong ke sana. Oh, enggak, maksudnya Aki Ukti itu panggilan saya. Iya. Oh, Gitu. aku sayangnya nggak gitu, Beb. Aduh, Si cocok. Aduh lagi. Oke, enggak, tapi apa namanya, harapan dari ke depan ini kan ya benar tadi bisa digunakan sebagai alat politik sebenarnya. Iya. Bagi bagi yang kontra ataupun bagi yang pro. Nah, LBH Apik melihat bahwa partai pengusung ini dari fraksi-fraksi pengusung ini seberapa serius sih mereka kemudian mendampingi teman-teman. Ya, jadi undang-undang TPKS ini kalau menurutku termasuk undang-undang yang cukup baik, kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah dan juga pemerintah dan juga parlemen ya, Oke. DPR. Itu kolaborasi yang cukup baik dan memang di akhir-akhir ini gitu. Dulu memang sebelumnya bahkan kita di pemerintah tuh dipangkas habis tuh di tahun 2017 2018 ya oleh dimnya pemerintah. Oke. Itu dipangkas habis gitu dari 100 berapa pasal menjadi 56 pasal, hukum acara nggak masuk. Pokoknya kita ini kalau pemerintah posisinya kayak gini, ini otomatis nggak akan sesuai. Maksudnya percuma punya undang-undang penghapusan kekerasan seksual tetapi dia isinya nggak untuk korban kayak gitu. Itu yang menjadi masalah bagi kita gitu. Nah akhirnya setelah pemerintah juga berganti ya periodenya waktu itu ternyata cukup baik ya dalam pendekatan ke masyarakat sipilnya dan memberi ruang pada masyarakat sipil untuk memberikan masukan terhadap dimnya pemerintah waktu itu dan juga memberikan masukan ke parlemen juga waktu itu ngelibatin kita misalnya ke RDPU walaupun yang sebelumnya itu aduh berat banget apalagi di Komisi 8 ya kita agak susah dan selalu dianggapnya isunya bertentangan dengan agama padahal kita nggak ada agama mana sih yang yang menyepakati adanya kekerasan seksual kan nggak ada kan? Itu yang aku highlight Kak, maksudnya kok ini tuh sebetulnya bagus loh. Harus baca isinya. Iya, harus benar-benar dibaca gitu. Ya meskipun saya juga belum baca semuanya. Ya namanya juga mager. nanti Ya bisa nama juga ya. ikutin aja Iya. IG-nya Apik nanti kan kelihatan tuh yang foto. Ya, nanti di bawah sini ya IG-nya. IG-nya LBH Apik. LBH Apik Jakarta ya, LBH Apik ada banyak soal. Nah, betul sih memang dalam politik itu kan bagaimana partai itu bisa hadir, terutama di isu-isu perempuan dan anak. Nah di DPR awal pertemuan dengan beberapa partai pengusung itu, mereka ada titipkan atau apa gitu seperti apa ke JMS atau JMS menitipkan sesuatu ke. Kalau dulu sih fraksi. awal-awal itu kita forum pengada layanan dengan Komnas Perempuan ya. Oke. Jadi forum pengada layanan itu termasuk LBH Apik di dalamnya itu isinya LBH, WCC, Women Crisis Center, pokoknya semua lembaga yang memberikan layanan terhadap perempuan dan anak korban di lapangan. Oke. Nah, itu memang penyusunan undang-undang ini benar-benar berdasarkan situasi yang terjadi di lapangan. Maksudnya kerennya undang-undang ini itu gitu. Kemudian faktual. Kemudian Komnas Perempuan juga yang jadi lembaga semi pemerintah lah ya, atau lembaga pemerintah lah ya yang membantu ini, lembaga HAM ya. Okay. Nah kemudian kita waktu itu memang pertamanya ke DPD dulu, kemudian dibantu sama Ibu siapa, Gusti Kanjeng Ratu Bu Hemas. GKR Hemas. Nah kemudian dibantu baru kita bisa masuk ke badan legislatif waktu itu. Nah memang kita masuk ke fraksi-fraksi dulu dong gitu, kemudian ke alek-alek yang memang kelihatan mendukung lah ide ini gitu. Pasti kita masuk ke mereka, kita menjelaskan ini sebenarnya isinya bagaimana kayak gitu, dan maksud dari tujuan undang-undang ini bagaimana, itu kan dari versi masyarakat sipilnya. Kemudian itu digodok di balik, baru ada draft 2017 itu ada draft versi balik tuh baru di sana. Nah versi balik itu 2017 itu tidak berubah sampai akhirnya masuk ke Komisi 8 mandat, akhirnya diambil lagi sama balik. Oke. Terus kemudian ini bentar lagi kan pemilu 2024. Apa sih harapan teman-teman masyarakat sipil nih dari partai-partai yang ada gitu? Ini sebelum masuk ke calon ya misalkan.
partai-partai yang ada itu dari sekian banyak partai yang kemarin ada yang pro dan kontra segala macam, apa sih yang kemudian akan dititipkan oleh masyarakat sipil gitu? Dan Kak Dinov, nggak apa-apa, ini perspektifnya Kak Dinov ya, terkait dengan isu apa perempuan dan anak dari sisi perempuan dan anak. Apakah kemudian contoh misalkan nih, siapa ya? Contoh siapa ya? Siapa? Oh, contoh misalkan Ridwan Kamil misalkan, Oke. contoh. Dari sisi perempuan dan anak, oh dia adalah sisi ini apa, terus kemudian apa kekurangannya segala macam. Itu nggak apa-apa, sharing aja. Boleh. Jadi kita Kenapa jadi Ridwan Kamil? nggak, contoh ada beberapa nama. Betul. Contoh ada Oke. beberapa nama. Kakak ini Ya soalnya kita di Jakarta. ya Oke, contoh. lanjut. Ini Aku kan jadi serius. ada nama-nama yang mungkin bisa jadi Iya. itu Aku agak ini ada apa? loh, Ya. tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ya. Oke, kita sebutkan nama ya. Nanti Boleh. di bawah ini ada tulisannya, Oke. ada Oh. foto segala macamnya. Ya. Oke, Anies Baswedan, Mhm. gimana? Gini, kalau di Anies Baswedan sendiri sebenarnya di bawah Anies ada beberapa peraturan ya atau keputusan gubernur yang menurut kami itu mendukung gitu, termasuk kayak visum gratis Oke, ke perempuan dan anak korban. Yap. Gitu salah satunya ya. Kemudian kemarin walaupun ya ini bukan hadiah. Ini didorong oleh masyarakat sipil juga yang kemudian ketemulah sama program yang ada dimiliki oleh Pemda DKI. Menurutku itu sangat menarik kalau karena Anies sudah mendorong itu. Tetapi di satu sisi memang penguatan terhadap program-program perempuan dan anak itu menurut kami juga masih harus ditambah digenjot lagi Digenjot gitu. lagi. Terutama nih LBH Apik Jakarta ini kita juga butuh nih kan untuk diperhatikan nih LBH Ya, Apik Jakartanya ya. butuh diperhatikan. LBH senior ini teman-teman. sesenior Saya ini. mencari alamat yang susah sekali. Di pos. Tolonglah DKI. Ya ampun Gedungnya. diperhatikan gedungnya. Ini Oke. jasanya Juga. sudah sangat besar sekali loh. Menurutku- Berarti dari sisi positif dan negatifnya sudah itu. sudah menurutku itu positifnya seperti itu. Ya negatifnya mungkin masih harus ada beberapa hal lagi yang dikuatkan lah untuk program-program perempuan dan anak, termasuk memperhatikan lembaga-lembaga bantuan hukum yang lembaga bantuan hukum yang selama ini bekerja untuk masyarakat DKI Jakarta seperti LBH Apik Jakarta gitu. Oke, nama kedua, Deg-degan. Ganjar Pranowo. Oh, Ganjar Pranowo, aku kenapa sampai ke Jawa ya? Oke, kalau Ganjar Pranowo sih aku tidak terlalu banyak terlibat dalam program-program atau kegiatan Oke. Ganjar Pranowo, tetapi kalau dari dari informasi dari teman-teman di Jawa Tengah gitu ya, pihak Jawa Tengah, ada beberapa juga kebijakan yang kemudian secara positifnya itu didorong juga oleh Ganjar Pranowo terkait misalnya tentang sistem pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, untuk Oke. perempuan yang berhadapan dengan hukum. Oke. Itu juga didorong oleh teman-teman masyarakat sipil di sana. Kemudian Ganjar Pranowo maksudku sebagai ini ya gubernur ya, Mm-mm. dia mendukung itu gitu. Tetapi secara negatifnya juga masih banyak ya, maksudku tuh yang kayak kemarin misalnya kayak kasus Kendeng ya, Oke. kasus Kendeng yang ibu-ibu juga di sana mungkin harus lebih maksudku kita lihatlah dari segi kenapa Kendeng kemudian menolak itu. Oke. Kayak gitu, mungkin Ganjar Pranowo bisa melihat dari sisi-sisi lain karena kedekatan perempuan dengan bumi itu benar-benar, dengan alamnya, dengan bumi itu benar-benar sulit untuk dipisahkan, apalagi mereka masyarakat adat ya yang masih sangat bergantung dengan bumi ya, segala macam. Nah mungkin itu juga ada minusnya, mungkin menurutku juga di situ salah satunya. Nah, nama berikutnya siapa? Nama yang ketiga. Ini calon presiden semua. Wah, Wah, karena kita belum nemuin nama calon wakil presiden. itulah hebatnya Indonesia. Isu Pemilu tapi belum loh, ada. isu. Nah, kita dari- memang ya nggak apa-apa. Kita ini kan perspektif. Iya. Jadi positif dan negatifnya. Siapa tahu ini ditonton oleh tim suksesnya kan, menjadikan masukan untuk ya dia berkampanye dan segala macamnya. Oke, nama ketiga ini juga lumayan kencang karena dari sisi positifnya di bawah clue-nya menteri. Di bawah kementeriannya itu seringkali
bergesekan juga di beberapa tempat terkait dengan isu agraria. Bagaimana dengan nama ketiga, Erick Thohir? Erick Thohir, aduh aku nggak terlalu perhatian sama dia ini. Tapi dilihatnya gimana? Ya. Kalau aku sih, karena kita dari Lembaga Perempuan dan Anak, aku sih belum melihat sesuatu yang positif ya terkait dengan isu perempuan dan anak oleh Erick Thohir. Tapi kalau secara fungsi programnya juga masih dibandingkan ini. Karena aku belum banyak lihat itu dari beliau ya. Tapi kalau misalnya yang lain-lain ya, satu isu agraria juga masih banyak bergesekan. Tetapi untuk positifnya aku juga belum bisa lihat. Untuk positifnya aku juga belum bisa lihat ya, karena aku akan bicara tentu berkaitan dengan isunya LBHP. Jakarta dong, kayak gitu. Itu sih. Nah, nama keempat. Banyak ya. Oh, ini terakhir. Ada nggak sih yang usianya muda gitu? Oh, ada. Oh, ini muda. Okay. Ini muda. Nah, mulai masuk ke ini ya, ke politisi. Kan tadi disebutkan Kadinov itu ada partai-partai pengusung gitu kan, ada siapa? PKB, ada PAN, PDIP gitu kan. Yes, Kak. Banyak kalau kemarin ada 9 bahkan yang terakhir. Akhirnya kan 9. Akhirnya 9. Pada awalnya kan hanya 4, Kak. Oh iya, awalnya dikit. Itu benar-benar KO. Tapi ada yang menolak 1 ya, tetap sampai akhir. Wah, itu siapa ya? Iya, pokoknya lanjut. Nah, itu di Udah skip lah. Skip. di pasar Minggu deh kayaknya. Skip. Deket sini. Antam kan? Lah? Oh, bukan. Bukan. Udah skip lah. Oh, itu Bukan perusahaan. itu perusahaan. Lanjut. Ini ada mulai tersiar nih, bukan yang mengkepak-kempakan, bukan. Tapi kemudian ada tokoh dari ketua umum partai, misalkan ada Muhaimin Iskandar. Nah, itu bagaimana menurut? Kalau Muhaimin Iskandar, sebenarnya untuk undang-undang TPKS sendiri kita udah beberapa kali ya waktu itu nemuin Cak Imin ya, ngomongnya Cak Imin, Muhaimin Iskandar itu pertama kita terkait misalnya undang-undang TPKS. Waktu itu namanya undang-undang RUU PKS, belum TPKS. RUU PKS kita udah berapa kali bertemu dengan beliau untuk memastikan bahwa PKB waktu itu untuk mendukung RUU ini menjadi jangan cuma undang-undang. musung doang nih, tapi nggak mau fight kan memastikan gitu. Itu satu. Terus bahkan beliau juga pernah bikin Twitter ya terkait dengan dukungannya terhadap undang-undang RUU ini gitu. Kalau menurutku sejauh ini sih banyak ya yang dukungan yang beliau berikan terkait dengan undang-undang TPKS. Nah, kalau untuk program-program bagaimana beliau di partainya sih aku belum terlalu banyak ya. Dan mungkin juga gitu karena kan pimpinan-pimpinan DPR-nya juga termasuk beliau salah satunya, kemudian juga Mbak Puan gitu yang mengetuk palu, dan menurutku ini mungkin kolaborasi yang cukup baik juga untuk menggolkan salah satu undang-undang yang bisa digunakan untuk kaum-kaum yang dizolimi kayak gitu. Sorry, PKB itu kan juga ada perempuan bangsa gitu ya? Ada perempuan bangsa juga di situ. Nah, memang kalau saya dengar juga ada kajian-kajian soal gender, perempuan dan segala itu macam. bagus banget. Lumayan sering event sih gitu. Dan masuk dalam itu sebenarnya isu perempuan itu masuk dalam mabda siasinya. Kalau mabda siasi itu kayak pedoman kitab undang-undang dasar itu loh. Nah, bukan kitab undang-undang dasar. Jadi mereka membuat kalau soal syarat, terus kemudian keadilan sosial untuk perempuan dan anak itu masuk dalam 9 poin, itu namanya mabda siasi. Kalau yang saya dengar seperti itu. Ya memang seharusnya partai politik harus lakukan itu, kalau enggak perempuannya nggak akan terdorong untuk berani berpolitik dan mengaktualisasikan diri kan. Itu jadi poin penting memang. Makanya juga kemudian partai-partai lain juga harus sebenarnya menyisipkan isu perempuan dan anak untuk lebih kencang kan. Mungkin bisa nanti ditambah tentang kode etik tentang kekerasan seksual. Bisa jadi. Bagus. Terus kemudian yang terakhir, bukan nama lagi maksudnya, tapi kemudian terakhir dari Kadinov, apa sih yang kemudian gregetannya terhadap Indonesia dari isu anak dan perempuan? Kalau gregetannya satu ya, kita itu sebenarnya walaupun sudah ada undang-undangnya, maksudnya sudah ada aturan misalnya tentang PKDRT kayak gitu ya. Satu hal
yang apa gregetannya itu dalam soal pelaksanaannya ya, implementasinya sebenarnya yang masih gregetan gitu, yang benar-benar belum bisa kadang membantu korban. Nah, satu hal lagi yang kami juga bikin gregetan, kadang di aparat penegak hukum sendiri itu belum punya perspektif yang peduli terhadap perempuan dan anak korban gitu. Jadi sehingga yang perempuan dan anak korban itu masih yang cenderung disalahkan kayak gitu. Nah, mungkin kedepannya walaupun kejaksaan sekarang sudah punya perja ya, peraturan kejaksaan nomor 1 tahun 2021, kemudian peradilan juga kehakiman juga sudah punya peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 ya kalau nggak salah, itu yang bicara soal perempuan berhadapan dengan hukum. Nah itu tetapi menurutku itu belum lengkap kalau memang tidak ada sosialisasi sampai tingkat-tingkat di bawahnya. Bagaimana hakim bersikap terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, baik dia tersangka maupun dia korban kayak gitu ya, itu ataupun terdakwa, itu seperti apa sikapnya kayak gitu. Nah kemudian begitu juga peraturan kejaksaan dan tambah lagi mungkin nanti di kepolisian ya. Maksudku ini hal yang penting untuk merubah memang struktur hukum kita gitu. Karena ini yang pasti akan memastikan atau membuat orang tuh percaya terhadap sistem hukum kita. Kalau enggak kan orang nggak akan berani sih mau melaporkan, mengadukan undang-undang TPKS nanti jadi nggak kepake kalau struktur hukumnya belum berubah. Dan juga membangunkan ini kali ya kepada masyarakat untuk lebih aware, lebih berani untuk melaporkan kalau sesuatu. Kalau itu tuh bukan aib sebetulnya. Ya itu bukan aib loh. Ya betul. Nah cuman kadang-kadang itu kayak maksudnya mungkin ya hal-hal yang kayak misalnya kenapa dari dulu bikin jadi kayak nggak usah dilaporin deh dan segala macam, itu kan mungkin itu sebagian dari warisan kebudayaan kita ya. Iya, budaya yang memang nggak setara tadi. Bahkan budaya yang menyalahkan korban. Kadang-kadang kayak misalnya cowok juga kayak gitu kan. Kayak misalnya beda case ya. Misalnya cowok gitu. Dulu zaman sekolah sering nggak? Kita lagi persami tuh. Iya. Kaki tuh dibegitu bos. Laki-laki ya betul itu digituin kayak gitu kan, maksudnya gini itu pada pelecehan juga itu maksudnya. Nah kayak gitu kan. Nah cuman permasalahannya itu apa ya yang selalu dibangun dalam budaya itu adalah bercanda gitu kan. Padahal bisa jadi ada yang orang trauma dengan kelakuan yang kalau kayak gitu. Kalau bicara trauma tuh itu loh yang setan maka satu. Wah itu lebih itu lebih parah lagi kalau di Jakarta itu humor yang kemudian jadi trauma. Jadi dia diciptakan situasi horor, anak-anak itu jangan ke WC gitu. Nanti ada setan mata satu coba merem. Ternyata dia itu mukanya temennya itu disodorin bokong. Iya, temennya itu pelecehan ya. Itu pelecehan harusnya kan gitu. Nah, itu terjadi juga dan itu banyak gitu loh. Banyak dan itu tidak disadari bahwa itu pelecehan. Mudah-mudahan dengan adanya undang-undang TPKS ini orang jadi mulai aware ya. Nah itu tuh aku pengen tanya deh, maksudnya di dalam undang-undang ini kan aku belum baca ya completely ya. Maksudnya apakah sudah ada yang berbicara bahwa harus ada sisi edukasi nih gitu? Ada di dalam undang-undang TPKS ini, ada salah satunya di edukasi di dunia di pendidikan, kemudian memastikan adanya keamanan tempat kerja kayak gitu. Itu ada di dalam undang-undang ini diatur, dan tindak pidana kekerasan seksual itu termasuk pelecehan seksual fisik dan non fisik. Non fisik itu yang kamu ngeliatin orang dari bawah sampai atas terus yang kamu pakai itu tuh lagi upacara bendera dikasih cermin di mari. Itu kan misalnya nggak langsung dipegang kan. Iya. Tetapi kan itu, atau yang ada yang kasus yang dulu di salah satu universitas si karyawannya itu disuruh pasang pasang kalender tanggalan di itu terus dia kan naik kursi terus direkam sama dia begini. Wah. Nah itu kan nggak disentuh. Kalau dilaporin apa buktinya, kan kamu nggak ada lebam-lebam, nggak ada apa. Nah itu masuk dalam undang TPKS sekarang. Berarti ngeliatin orang dari ujung kaki ujung kepala itu nggak boleh sekarang? Ya kan melihatnya dengan cara seksual. Ada tatapan-tatapan birahi. Ada ininya kan. Ada gitu tuh yang jadi salah. dia itu ada apa sih yang dinamakan kekerasan seksual itu ada di dalam undang-undang ini. Definisinya. Jadi misalnya dia membuat malu, membuat trauma, membuat tidak percaya diri, dehumanisasi dia merasa tidak dilakukan sebagai manusia kayak gitu. Kan ada ininya definisinya. Ketika definisinya sampai di situ, maka
bisa. Dan dia ada degradasi hukuman tindak pidana. Jadi nggak yang semua pelecehan kemudian hukumannya sama, enggak. Dia ada degradasi. Ada yang misalnya dia sampai perkosaan sampai menimbulkan kematian, perkosaan dengan eksploitasi seksual, maksudnya tidak lakukan sekali, perkosaan dengan anak atau anaknya atau orang dengan perwaliannya dengan disabilitas, itu tambah berat Wow. degradasinya. Jadi dia tuh beda, maksudnya nggak yang level lah ya kalau yang geprek tuh. Ya enggak, ya begitu. Jadi kayak misalnya nggak yang orang kemudian dia misalnya dia melakukan catcalling, kemudian dia langsung masuk penjara, enggak juga kan itu. Tapi ada beberapa hal dia bisa dilaporkan. Bisa berupa fine, denda nah, gitu. kayak gitu. Nah, ini berarti pelajaran atau perubahan perilaku kayak gitu, atau dia dikasih tahu bahwa tindakan dia salah. Berarti hati-hati kalau Tata mau sleep call tuh bahaya tuh. Kok slip call? Salah satu tren anak sekarang. Oh, ya. Bukan Itu catcall. bahaya tuh. Bukan catcall dong, Mbak. Oh, bukan ya. Saya bukan anak zaman sekarang jadi nggak tahu itu Ya. sleep apa. Hai, LDR, maksudnya kan? nelpon sambil tiduran gitu. Iya. Wah, seru banget nih, Tak. Parah. Maksudnya gini Kak, deh. Dari aku nih terakhir. How if itu kan kita tadi bicara kebudayaan Indonesia yang sangat kayak gitu ya, majemuk ya. Nah, yang begituin, ada setan mata satu dan segala macam. How if undang-undang ini sampai dengan masa terakhir jabatan Pak Presiden dan masa depan akhir masa jabatan anggota DPR itu nggak kelar-kelar. What happen? What will happen? Undang-undang ini sebenarnya kan udah bisa disebut jadi undang-undang ya saat Ya. ini. Kita tinggal nunggu penomoran dari Yep. pemerintah. Yang harus kita pastikan sekarang adalah memastikan peraturan pemerintah yang ada di dalam undang-undang ini disebutkan ya. Ada 5 kalau nggak salah. Peraturan pemerintah misalnya tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, peraturan pemerintah tentang hak korban, terus pencegahan, pemantauan, kayaknya ada beberapa itu aku nggak ingat semuanya. Itu harus benar-benar kita kawal sebagai masyarakat sipil dan memastikan kepada pemerintah. Sekarang pemerintah nih ininya udahan kan, di DPR-nya udah Ya, selesai dalam selesai lah pembahasan. ya. Nah itu memastikan bahwa peraturan pemerintah itu benar-benar ada gitu ya, sehingga juklak Indonesia itu urusan berikutnya. Tapi memastikan itu ada agar tidak terulang kesalahan yang ada di dalam Undang-Undang PKDRT, kesalahan yang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang lama penyusunan peraturan pemerintahnya, sehingga implementasinya juga lebih sulit jadinya. Iya. Jadi itu paling nggak 5 hal yang peraturan pemerintah yang ada di Undang-Undang TPKS ini paling nggak 2 dulu lah atau 3 dulu lah di dalam periode sampai bulan Desember inilah ya, memastikan itu tercapai. Oke, Tak, seru banget, Tak. Tapi nggak bakal selesai nih, Tak. Iya kelar. Nah, udah kelar udah. Sampai nunggu sahur Itu kameramennya apa itu? Apa gantung? Iya. Jauh Oke. soalnya dari Senin soalnya tadi. Iya, jauh. Nyampainya Senin lagi. Sudah. Dia. Oke. Cukup kali, Tak. Cukup. Terima kasih ke Terima Kalino. kasih ya, Kak Ya, Dino. sama-sama. Kita repotin malam-malam. Sudah kita acak-acak nih perpustakaan ini keren banget. Keren banget ini. Isinya nih daging semua ini. Wah. Kulitnya nggak ada. Gokil ini. Langsung. Gue insecure om liat begini-begini. Keren. Pernah baca nih. Nah, Iya, pustakannya Apik. ini kita sedang di perpustakaan LBH Apik Jakarta, teman-teman. Main-main Dan lah sini teman-teman. teman-teman juga bisa main ke sini untuk konsultasi, sharing, juga kemudian kalau mau belajar tentang isu-isu perempuan dan anak, karena khusus Apik ya. Apik itu adalah berkecimpungnya di bidang hukum, terutama di isu perempuan dan pendampingan perempuan dan anak. Pelayanan hukum juga ya. Pelayanan hukum juga ada di situ. Jadi Apa tagline-nya tadi Kak Dino? Pelayanan hukum cuma-cuma. bantuan hukum cuma-cuma ya. Pelayanan hukum cuma-cuma. Keren. tuh keren itu. Karena kan kita di bawah BPHN ya kan, kan Ya. hukum. Tuh, teman-teman, terima kasih Terima kasih. sudah mendengarkan cuap-cuap dari yang sok intelektual ini. Oke. Ya namanya juga Aku pengen bukan belajar. intelektual, aku praktisi aja. Kita kan pengen belajar kan. Kita kan ya pengen belajar. Kita kan pengen tahu gitu apa sih yang Tapi terjadi. justru malah bagus orang yang nggak ngaku dirinya intelektual. Kalau udah intelektual mau belajar apa lagi? Dia udah intelektual. Dalam Ya, banget, Tak. Dalam banget. Habis Iya. kau. Habis kau. Dalam, Habis Tak. kau. Tapi memang dalam ajaran agama manapun ya, sebaik-sebaiknya manusia ya bisa bermanfaat bagi orang lain. Sip.
Kalau kata pepatah Jepang, Jauh banget. itu katanya orang usah sok paling pinter lah. Ora usah sok. Itu kok jadi bahasa Jepang. Itu Jawa. Dadah. Oke, dadah.